Selamat pagi, pagi, pagi. Jumpa lagi. Selamat pagi, pagi, pagi buat para pemirsa channel DKC dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari Alaska sampai Gurun Sahara, dari Papua sampai Pulau Panama. Jumpa lagi, Nona Fixero di sini. Ya di sini. Bersama Tante Deki. Oke. Nah, jumpa lagi hari ini bersama saya Nona Fixero. Nah, kalau saya sih istilahnya ya dalam bahasa keren anak muda nih sebagai seorang nona-nona buat Tante Deki, you don't write, you don't call, and how I supposed to do to get your attention. Nah, tapi ternyata setelah 3 minggu absen, ternyata Tante Deki itu lagi ada sebuah kabar yang kurang baik ya. Jadi beliau sedang sakit mah kronis, dan kita doakan bersama-sama semoga Tante Deki tetap sembuh, cepat sembuh dan selalu dalam lindungan Tuhan. Nah, gini nih, kan kemarin itu Tante Deki sudah mulai pulih kesehatannya, terus udah mulai rame lagi tuh mulutnya ngegosipin noni-noni DKC gitu loh. Termasuk saya kan masih noni-noni nih. Nah, akhirnya setelah saya perhatikan 15 menit video Tante Deki, nah itu kan isinya juga nggak jelas literasinya apa, tapi intinya beliau Tante Deki ini merajuk untuk mendapatkan perhatian dari nona-nona DKC. Ya akhirnya ya kita berikanlah sedikit perhatian buat Tante Deki yang kita cintai ini. Nah, setelah banyak dari respon noni-noni DKC terhadap argumen-argumen tidak berdasarnya Tante Deki, yang rupanya dianggap angin lalu saja, dianggap tidak ada, dan seolah-olah dia ingin mengalihkan isu atas segala argumentasi sesat yang sudah dia lemparkan, dan yang seharusnya dipertanggungjawabkan karena kita sudah membantah itu semua, memberikan literasi. Akhirnya ya sudahlah, yang lalu-lalulah. Nah, cuman kan ada beberapa yang menjadi PR nih, karena Tante Deki ini cuman mau berdebat dengan yang namanya scholars atau orang yang berotoritas di gereja Katolik. Nah, sementara pertanyaannya, Tante Deki sendiri ini adalah scholars dari mana dan mewakili otoritas dari mana? Apakah Tante Deki ini mewakili otoritas PGI? Apakah Tante Deki ini mewakili otoritas seluruh Protestan? Atau Tante Deki ini cuma mewakili otoritas dari denominasinya aja. Nah, kan kalau kita lihat-lihat nih ya, nona-nona, tante-tante, kalau Tante Deki ini warnanya itu, denominasinya itu lebih ke arah hyper Calvinis ya, Calvinis Reform. Jadi salah satu denominasi Protestan yang bermuara ya, yang berasal dari akarnya dari John Calvin. Nah, kebetulan malam ini kita ada 2 buku tentang Calvinisme yang ditulis oleh bukan orang Katolik loh, sesama Protestanisme, tapi semua isinya adalah
tentang materi-materi literasi yang menentang Calvinisme atau kesesatan Calvinisme. Nah, yang menjadi concern kita buat Tante Deki terus-terusan merespon tentang kekatolikan atau pendeta-pendeta lain dari denominasi Protestan, kenapa Tante Deki tidak menghabiskan segala upaya, tenaga, dan pikiran serta waktunya untuk merespon buku-buku anti-Calvinis ini? Nah, yang pertama adalah satu, ini saya bawa satu dulu ya. Yang pertama adalah buku berjudul The Dark Side of Calvinism. The Dark Side of Calvinism. Ini karya dari Ntar dulu, stop dulu ya. The Dark Side of Calvinism, dengan catatan kakinya itu The Calvinist Caste System, yang dikarang oleh George L. Bryson. Nah, jadi buku ini mengulas tentang segala kegelapan atau kesesatan Calvinisme. Dan ini dari menurut sudut pandang orang di luar Calvin ya. Nah, sepertinya juga dari sama-sama Protestanisme. Nah, mungkin Om Deki bisa mencurahkan waktu dan pikiran serta gelar doktoralnya untuk menentang atau merespon buku seperti ini. Nah, ini kan diterbitkan tahun 2004 ya oleh George Bryson. Nah, ini buku pertama yang perlu menjadi perhatian Tante Deki daripada Tante Deki mempertanyakan tentang dogma keimanan Katolik. Sebenarnya di denomnya Tante Deki sendiri masih sangat banyak sekali PR. Oke, sekarang saya ada buku satu lagi nih, Tante Deki, yang perlu menjadi concern Tante Deki untuk mempertanggungjawabkan apa yang dipertanyakan oleh buku ini. Buku berjudul Against Calvinism oleh George E. Olson. Nah, ini apa? Oke, intinya ini adalah buku yang mempertanyakan tentang pengajaran Calvinisme ya, dan segala hal yang terkait Calvinisme yang menurut buku ini adalah hal-hal yang salah atau sesat. Nah, mungkin Tante Deki sebagai seorang scholars Calvinis, hyper Calvinis mungkin ya, dan doktor dari Reform Calvinis bisa membaca buku ini dan membuat bantahannya agar gelar doktoral Tante Deki itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, biar jelas Tante Deki ini dari otoritas mana. Oke. Nah, ini ada bukunya. Nah, saya rasa saya cukup itu aja yang saya sampaikan sebagai seorang nona. Nah, ini adalah bentuk perhatian saya kepada Tante Deki, biar Tante Deki bisa semakin berprestasi dan mengupgrade dirinya untuk menjadi tante yang semakin berkualitas dan makin berkapasitas lah ibaratnya. Nggak cuma ngelayanin scholars teologi model Nandar aja gitu loh, gitu. Jadi bisa ngebahas buku-buku yang berbobot juga gitu loh, gitu. Oke, itu aja dari saya. Sekian dan terima kasih. Shalom semuanya.